在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Xinlan akhirnya meletakkan batu besar yang menekan hatinya setelah melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Senyuman yang berasal dari hatinya muncul di wajahnya. Dia menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia tertawa. Kalau begitu, saya harap kita akan memiliki kerjasama yang menyenangkan. Xiao Yan tersenyum. Sejujurnya, kegembiraan di hatinya tidak lebih lemah dari perasaan Xinlan. Dia akhirnya menemukan petunjuk tentang api surgawi lain setelah sekian lama. Meskipun masih ada celah besar untuk mencapai 3000 Burning Flame, setidaknya, Xiao Yan saat ini memiliki target. Dia tidak perlu sembarangan melihat-lihat tempat seperti yang dia lakukan di masa lalu. Kapan kita akan pergi? Ada jarak yang cukup jauh dari Akademi Jianan ke Central Plains. Xinlan mengangkat sepasang matanya yang besar dan transparan dan bertanya dengan agak cemas. Izinkan aku untuk menyelesaikan masalah menara pemurnian Ki Langit terbakar di Akademi dalam dulu. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Meskipun dia sangat cemas dalam hatinya untuk pergi ke Central Plains, kemungkinan dia akan dibunuh oleh penatua pertama Suqian dengan tamparan di sini jika dia melarikan diri sekarang. Apa yang perlu dikhawatirkan, meskipun Anda berhasil mendapatkan bantuan Xiao Yan, kemungkinan dia tidak akan bisa membiarkan klan Anda memasuki kursi sesepuh dengan keterampilan alkimia saat ini. Meskipun alkemis tingkat 6 jarang terlihat di tempat ini, itu tidak dianggap sebagai ahli top dalam menara pil. Anda harus sangat jelas tentang ini. Suqian di samping memutar matanya dan mengingatkan dengan cepat. Hihi, Xinlan tentu tahu ini. Namun, kakak laki-laki Xiao Yan sudah menjadi alkemis tingkat 6 pada usia seperti itu, bakat seperti itu jarang terlihat bahkan di menara pil. Karenanya, Xinlan percaya padanya. Xinlan tersenyum manis saat dia berbicara, menyadari bahwa Suqian sedikit tidak senang karena dia menarik Xiao Yan pergi. Suqian memutar matanya ke arah Xinlan, tatapannya segera beralih ke Xiao Yan. Setelah menghela nafas, dia berkata, saya tahu bahwa Anda memiliki cukup banyak hal di punggung Anda. Karena itu, Anda perlu meningkatkan kekuatan Anda dengan cemas. Jujur saja, Central Plains memang tempat yang bagus untuk mengasah diri. Tempat itu adalah tempat para ahli dan faksi top berkumpul. Jika Anda dapat membuat nama untuk diri Anda sendiri di sana, itu pasti akan menguntungkan Anda. Namun, Anda juga harus berhati-hati. Tempat itu bukan lagi tempat seperti wilayah sudut hitam. Anda harus lebih berhati-hati saat bertindak. Adapun pil gathering, itu adalah pertemuan terpenting di dunia alkemis. Meskipun keterampilan alkimia Anda saat ini dianggap luar biasa, mencoba untuk mencapai 10 besar bukanlah hal yang mudah. Hati Xiao Yan terasa hangat setelah mendengar pengingat Suqian. Dia diam-diam mengangguk. Agar itu menjadi tanah suci di hati semua alkemis di benua itu, Xiao Yan secara alami mengerti bahwa para alkemis yang berkumpul di sana pasti memiliki beberapa keterampilan, tidak ada yang biasa. Baiklah, hari ini sudah cukup larut, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Saya telah membantu mengatur tempat untuk Anda tinggal. Anda bisa datang dan mendiskusikan masalah mengisi kembali api hati di menara penyulingan Ki Langit yang berkobar besok. Suqian melambaikan tangannya dan tersenyum saat dia berbicara. Xiao Yan dan Xinlan mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepada Suqian sebelum perlahan-lahan mundur dari ruang rapat. Suqian akhirnya menghela nafas lembut setelah melihat kedua orang itu keluar dari pintu. Dia bergumam, "The Central Plains, saya tidak pernah ke sana selama bertahun-tahun, saya sangat merindukannya, namun, sepertinya tempat itu sekarang menjadi milik kaum muda." Langit sudah menjadi gelap gulita setelah mereka keluar dari ruang rapat. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit saat cahaya bulan yang redup tersebar, menyebabkan kulit seseorang terasa sedikit dingin. Xiao Yan dan Xinlan mengobrol sebentar setelah mereka keluar dari pintu sebelum akhirnya berpisah. Setelah itu, Xiao Yan melakukan seperti yang diperintahkan Suqian dan kembali ke kamar yang telah disiapkan untuknya. Xiao Yan dengan keras jatuh di tempat tidur empuk setelah kembali ke kamarnya. Setelah terjerat dengan orang-orang dari wilayah sudut hitam,
Untuk waktu yang lama, dia juga sangat kelelahan, meskipun kelelahan mental, kilatan bersemangat yang sulit disembunyikan masih melompat di matanya. Informasi yang dia peroleh tentang 3000 Burning Flames tidak diragukan lagi adalah berita yang menggembirakan baginya. Piltover, gumam Xiaoyan di mulutnya. Hatinya merasakan antisipasi, dia juga memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk faksi ini yang dianggap oleh banyak alkemis sebagai tempat suci. Jika dia bisa membuat namanya terkenal di sana, guru mungkin akan merasa senang. Xiaoyan tiba-tiba teringat pengingat Suqian sebelumnya saat pikiran ini melintas di hatinya. Ekspresinya segera menjadi sedikit serius, menjadi dataran tengah yang berada di tengah benua Doqi, tingkat ahli di sana pasti akan jauh melebihi kekaisaran Jiama atau bahkan wilayah sudut hitam. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia tidak takut untuk bertindak sesuka hatinya bahkan di dalam wilayah sudut hitam. Apalagi Central Plains tempat para ahli top dari benua berkumpul. Sepertinya aku akan membutuhkan taktik yang lebih defensif, jika tidak, sepertinya aku bahkan tidak akan bisa melarikan diri jika aku benar-benar menemui masalah. Xiaoyan menjilat lidahnya dan menggelengkan kepalanya, rasa lelah dienyahkan dari kepalanya saat dia melakukannya. Setelah itu, dia duduk bersila di tempat tidur dan menjentikkan jarinya, cahaya muncul dari cincin di jarinya. Segera, sepasang sayap tulang sepanjang 10 kaki muncul di depannya. Sayap tulang warna giok agak transparan adalah sebening kristal dan sangat enak dipandang. Beberapa zat yang memiliki roh mengalir di dalam tulang, menyebabkannya tampak diisi dengan kekuatan hidup yang tidak biasa. Sayap tulang giok ini secara alami adalah sayap binatang ajaib misterius yang dibeli Xiaoyan dengan harga tinggi dari pelelangan Sekte Kaisar Hitam. Mereka akan menjadi bahan yang sangat baik untuk membuat sepasang sayap terbang 9 burung langit. Jika dia berhasil, Xiaoyan akan memiliki metode tambahan untuk melindungi hidupnya di masa depan. Meskipun Xiaoyan tidak pernah mengalaminya secara pribadi, dia samar-samar bisa menebak bahwa akan sulit untuk menemukan seseorang yang bisa menyamai kecepatannya, bahkan di antara elit Douzong, jika dia menggunakan Skybird Nine Flying Wings, terbuat dari sayap tulang giok. Dengan demikian, dia akan mendapatkan cara untuk mempertahankan kehidupan kecilnya. Xiaoyan telah mengadopsi sikap takut terhadap Central Plains. Saat ini, dia tidak menyadari kapan dia akan masuk ke tempat itu karena dia masih perlu menyelesaikan persiapannya untuk mencegah dirinya tidak dapat bereaksi tepat waktu jika sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Tatapan panas Xiaoyan perlahan menarik diri dari sayap tulang giok yang tergantung di depannya. Dia melambaikan tangannya dan gulungan emas mengilap muncul di dalamnya. Itu adalah gulungan yang merinci kehalusan dari 9 sayap terbang burung langit. Setelah membukanya dengan lembut dengan tangannya, perhatian Xiaoyan secara bertahap terfokus padanya. Dia mulai mempelajari metode perbaikan. Xiaoyan akhirnya membaca gulungan itu secara detail tanpa melewatkan satu kata pun setelah menghabiskan hampir 1 jam. Baru saat itulah dia sedikit mengernyit saat dia perlahan menarik gulungan itu. Akhirnya, dia terdiam. Skybird Nine Flying Wings memang jenis teknik dou terbang yang langka. Selain itu, ini terutama mengandalkan kualitas bahan yang digunakan untuk membuatnya untuk meningkatkan kecepatannya. Ini mirip dengan metode evolusi jenis lain, namun, gulungan ini memang memiliki keunikan tersendiri. Namun terdapat persyaratan yang cukup besar di jalan jika seseorang ingin menyempurnakan 9 sayap terbang burung langit ini. Selain bahan sayap Magical Beast yang paling penting, seseorang akan membutuhkan cukup banyak bahan lainnya. Namun, hal tersebut tidak dianggap terlalu sulit. Xiaoyan memiliki toko yang kaya, karena itu, dia memiliki sebagian besar bahan yang dibutuhkan. Namun, hal yang saat ini menyebabkan Xiaoyan sakit kepala terbesar adalah prasyarat untuk menyempurnakan 9 sayap terbang burung langit. Itu mengharuskan dia untuk menghilangkan aura Magical Beast yang tersisa di dalam sayap Magical Beast yang telah dia persiapkan. Semua orang tahu bahwa sayap Magical Beast memiliki sisa aura dari dirinya yang sebenarnya. Jika seseorang ingin membuat dou skill terbang, pertama-tama seseorang harus menghilangkan aura yang tersisa di dalam sayap. Hal ini menyebabkan Xiaoyan merasa sangat bermasalah. Tidak apa-apa jika sayap yang dia persiapkan hanyalah Magical Beast biasa, namun, pemilik sayap tulang giok ini jelas bukan Magical Beast biasa. Xiaoyan sangat jelas tentang ini di dalam hatinya. Ini karena dia telah melakukan kontak dengan aura yang tersisa di dalam sayap tulang giok pada malam dia membedah Magical Beast ini.
Meskipun kontak berakhir sangat cepat, Xiao Yan masih bisa merasakan kekerasan liar, ganas, yang tersisa di aura. Jelas bukanlah tugas yang mudah untuk menghilangkan aura yang begitu ganas. Jadi, ini adalah pertukaran yang melibatkan resiko besar. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan terkikis oleh aura yang tersisa. Mungkin meninggalkan benih yang ganas di dalam hati seseorang, menghasilkan perubahan drastis dalam karakter seseorang. Xiao Yan menatap tajam ke sayap tulang giok yang tergantung di depannya. Ekspresinya agak tidak stabil saat dia berjuang sedikit di dalam hatinya. Dia merasa sangat takut pada magical beast yang misterius. Meski telah mati selama bertahun-tahun, itu masih bisa meninggalkan aura yang begitu kuat. Dia benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya saat itu berada di puncaknya. Sayap tulang giok yang ditangguhkan di depan Xiao Yan memancarkan cahaya redup setelah tampaknya merasakan perjuangan Xiao Yan, tampaknya mengejeknya. Keheningan berlanjut untuk beberapa saat di dalam ruangan. Lama kemudian, Xiao Yan dengan erat mengepalkan tinjunya, dia menarik napas dalam, keraguan dan pergulatan di dalam mata hitam pekatnya dengan cepat menghilang. Jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, wajar jika seseorang harus membayar dengan sesuatu. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Xiao Yan dengan jelas memahami hal ini di dalam hatinya. Jika aku bahkan tidak dapat menangani sisa aura dari magical beast yang mati dalam waktu yang tidak diketahui, bagaimana aku akan melawan Hall of Souls yang misterius dan tak terduga di masa depan? Bagaimana saya akan bernegosiasi dengan faksi menakutkan di belakang Sun Er? Mata Xiao Yan dengan cepat menjadi bertekad saat kata-kata ini melintas di hatinya. Saat ini dia akhirnya menjadi ditentukan, dia akan melawan aura sisa di dalam sayap tulang giok. Setelah tekad di hati Xiao Yan, pergulatan di matanya menghilang, dia menarik napas dalam saat pandangannya terfokus pada sayap tulang giok yang tergantung di depannya, tinjunya secara bertahap menegang saat ekspresi ganas muncul di wajahnya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menangani sepasang sayap tulang. Xiao Yan dengan keras mengatupkan giginya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sayap tulang giok jatuh. Akhirnya, mereka berhenti sekitar setengah kaki di depannya. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan bergerak saat matanya sekali lagi melirik sayap tulang. Setelah itu, dia dengan lembut menutup matanya dan kekuatan spiritual yang kuat perlahan menyebar dari antara alisnya. Akhirnya, kekuatan spiritual berkumpul bersama dan dengan hati-hati mengelilingi sayap tulang. Bang! Suara rendah, dalam, teredam segera meledak dalam pikiran Xiao Yan saat kekuatan spiritualnya melakukan kontak dengan sayap tulang giok. Pikirannya bingung, dan dunia di depannya berubah drastis. Xiao Yan berada di dunia yang gelap, hampa dari kehidupan apapun, semangatnya melayang tinggi di langit. Dia mengerutkan kening saat pandangannya menyapu dunia yang mendung ini. Dia bergumam, apakah ini di dalam tulang sayap? Di mana aura sisanya? Sementara Xiao Yan melihat sekeliling, ketidaksukaan di sekitarnya sedikit berfluktuasi. Segera, udara abu-abu seperti zat perlahan menyebar. Saat aliran udara berwarna abu-abu berkumpul, sepasang mata merah darah tiba-tiba terbentuk. Pilar cahaya berwarna darah terfokus pada Xiao Yan. Roh Xiao Yan samar-samar mencium bau darah yang pekat saat pilar cahaya berwarna darah muncul. Bau itu dipenuhi kekerasan dahsyat yang sulit disembunyikan. Emosi negatif ini sepertinya memiliki kemampuan untuk menginfeksi orang lain. Setelah baru saja bersentuhan dengannya, napas Xiao Yan menjadi kasar dan berat. Sungguh hal yang aneh, perubahan dalam tubuh Xiao Yan tidak luput dari perhatiannya. Ekspresinya segera berubah saat dia buru-buru menenangkan pikirannya. Dia mengusir emosi negatif yang memenuhi tubuhnya dan menghindari terinfeksi oleh udara kelabu. Mengaung. Raungan binatang yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari aliran udara abu-abu, yang telah meluas. Sementara Xiao Yan menstabilkan pikirannya, raungan itu dipenuhi dengan keganasan yang hebat yang menyebabkan seseorang merasa ngeri. Mengikuti suara raungan binatang itu, aliran udara berwarna abu-abu sepertinya telah menerima instruksi, tiba-tiba melonjak menuju Xiao Yan dari segala arah. Hati Xiao Yan dengan dingin menggigil saat dia mempelajari transformasi aliran udara berwarna abu-abu. Dia buru-buru menggerakkan kekuatan spiritualnya untuk membentuk penghalang spiritual di sekitarnya, mengisolasi aliran udara abu-abu. Setelah pembentukan penghalang spiritual, aliran udara berwarna abu-abu yang menyebar kemana-mana, mulai bergoyang dengan cepat. Dalam beberapa kedipan, itu telah berubah menjadi tubuh binatang besar yang terbuat dari aliran udara abu-abu.
Karena aliran udara abu-abu menjadi tipis, Xiao Yan tidak dapat dengan jelas melihat tubuh sebenarnya dari Magical Beast, namun demikian, sepasang pilar cahaya merah terang, dipenuhi dengan keganasan yang tak tertandingi, sekali lagi muncul di kepala Magical Beast, seperti sepasang mata yang menakutkan, mengaum. Tubuh Magical Beast yang samar-samar baru saja terbentuk ketika mata merah darahnya yang ganas mengunci Xiao Yan, itu segera mengeluarkan raungan lain sebelum meniru badak yang sedang berlari saat bertabrakan dengan keras dengan penghalang spiritual. Bang! Ketika keduanya melakukan kontak, energi aliran udara, yang jelas tembus cahaya, menjadi seperti zat saat bertabrakan dengan penghalang, menyebabkan penghalang spiritual tak terlihat berulang kali memancarkan gelombang riak. Semangat Xiao Yan juga mengeluarkan erangan teredam setelah tabrakan sengit, saat ini, dia dalam bentuk spiritual, kekuatan spiritualnya di dunia luar dan jiwanya memiliki hubungan langsung. Jika kekuatan spiritualnya menderita, beberapa luka juga akan muncul di jiwanya. Xiao Yan menghirup udara di dalam hatinya, dia buru-buru menggerakkan kekuatan spiritualnya dan sekali lagi menstabilkan penghalang spiritual di dunia luar. Namun, ekspresinya langsung berubah sedikit, dia agak terkejut menemukan bahwa setelah tabrakan dari Magical Beast aliran udara abu-abu misterius dan pembatasnya, keganasan yang meresap tubuhnya tampak seperti aliran udara tak terlihat saat diam-diam meresap ke dalam penghalang spiritualnya. Sebuah kehikmatan muncul di wajah Xiao Yan, dia dengan tegas menyebarkan benang kekuatan spiritual yang telah terkikis, kemudian, dia dengan cepat menggerakkan kekuatan spiritual baru dari tubuhnya dan membentuk penghalang untuk melindungi dirinya lagi. Lapisan penghalang spiritual baru saja muncul ketika tubuh ilusi Magical Beast misterius, yang telah ditolak oleh penghalang spiritual sebelumnya, diaglomerasi kembali ke bentuk lain, itu segera mengumpulkan kekuatannya seperti sebelumnya dan bertabrakan dengan keras dengan penghalang spiritual. Bang! Mengerang! Tabrakan hebat berikutnya menyebabkan Xiao Yan mengeluarkan erangan rendah dan teredam. Jarinya bergerak dan dia tidak ragu-ragu untuk menyebarkan penghalang spiritual di depannya. Tatapannya suram saat dia melihat sosok Magical Beast ilusi yang masih tersisa, tidak disangka aura sisa ini benar-benar akan sangat sulit untuk ditundukkan, tetapi hasil yang dia peroleh sampai sekarang adalah karena kekuatan spiritualnya yang kuat orang, jika itu adalah ahli lain, kemungkinan rasional mereka akan lama ditempati oleh keganasan binatang buas itu, akhirnya menjadi mesin pembunuh yang hanya tahu cara membunuh orang. Meskipun demikian, dua tabrakan telah menyebabkan kekuatan spiritual Xiao Yan menjadi sangat lelah, di sisi lain, aliran udara berwarna abu-abu, yang tampaknya memiliki kecerdasan, tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, jika ini diperpanjang, orang yang akhirnya kelelahan pasti akan menjadi Xiao Yan. Ini tidak akan dilakukan untuk melanjutkan dengan cara ini, mata Xiao Yan menatap tajam aliran udara berwarna abu-abu yang tertinggal di sekitarnya, setelah tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama, bahkan seseorang dengan kekuatan mental Xiao Yan tanpa sadar akan merasa agak resah, dia tahu bahwa ini disebabkan oleh aliran udara abu-abu. Saat pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan, aliran udara berwarna abu-abu yang bertahan di sekitar Xiao Yan sekali lagi diaglomerasi menjadi binatang ajaib ilusi, itu membuka mulutnya yang buas dan besar dan mengeluarkan raungan yang berisi ejekan yang dilemparkan ke arah Xiao Yan, dengan segera, sekali lagi ia menyerang dengan keras seperti badak. Mata Xiao Yan menatap tajam ke sosok ilusi Magical Beast yang sedang mengisi, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius dan segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Setelah perubahan segel tangan Xiao Yan, nyala api tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari dalam jiwanya, ini dengan cepat menyebar dan benar-benar melilit tubuh Xiao Yan. Kemudian, sosok ilusi Magical Beast bertabrakan dengan api tak terlihat, segera, nyala api putih mengeluarkan suara, cici, saat itu naik sementara tangisan sengsara terdengar di ruang mendung ini, sosok Magical Beast secara bertahap semakin redup sebelum benar-benar menghilang. Aliran udara berwarna abu-abu di sekitarnya tampak terkejut setelah perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini terjadi, itu buru-buru menyebar ke segala arah dan tidak lagi berani sembarangan tetap pada jarak tertentu dari Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terkejut menghadapi perubahan tak terduga ini, sukacita segera melonjak di alisnya. Ia tak menyangka aksi ini bermanfaat, The Valen Heart Flame mampu secara langsung membahayakan roh dan zat ilusi,
jelas, aliran udara berwarna abu-abu ini termasuk dalam kategori ini, dengan demikian, Xiaoyan mungkin punya cara untuk membalas. Hihi, bukankah kamu sangat senang tadi? Mengapa Anda tidak datang dan mencoba sekarang? Senyum dingin berangsur-angsur muncul di sudut mulut Xiaoyan saat dia melihat aliran udara abu-abu yang buru-buru menjauh. Dia menjentikkan jarinya dan api jantung yang jatuh yang menutupi permukaan tubuhnya tiba-tiba dan terbakar dengan keras. Suhu tinggi menyebar dengan cepat di ruang yang gelap ini. Menyusul peningkatan suhu, perubahan muncul di ruang mendung ini. Aliran udara abu-abu mulai mengalir dengan tidak tenang. Raungan menakutkan terdengar samar-samar. Terlepas dari seberapa kuat Anda saat Anda masih hidup, saat ini Anda hanyalah sisa aura yang tidak memiliki kecerdasan. Tatapan sedingin es Xiaoyan menatap aliran udara berwarna abu-abu yang telah menyebar, dia melambaikan lengan bajunya dan api hati yang jatuh segera berubah menjadi kelompok api yang melonjak keluar dari tubuhnya, menembak ke arah aliran udara abu-abu. Letusan api hati yang jatuh segera menimbulkan kecemasan dari aliran udara berwarna abu-abu yang terpisah. Mereka tampaknya telah bertemu dengan musuh bebuyutan mereka, jadi mereka semua melarikan diri ke segala arah. Namun, bundel api hati yang jatuh di bawah kendali Xiaoyan tampaknya memiliki mata. Mereka mengikuti dari dekat aliran udara abu-abu. Setelah itu, bundel api tiba-tiba membuka mulut mereka dan menelan udara abu-abu. Beberapa bundel api hati yang jatuh kembali ke tubuh spiritual Xiaoyan setelah menelan beberapa aliran udara abu-abu. Dengan kembalinya kelompok api ini, Xiaoyan tiba-tiba menyadari dengan sangat gembira bahwa kekuatan spiritualnya telah sedikit tumbuh. Penguatan kekuatan spiritual seseorang adalah tugas yang sangat sulit. Satu-satunya cara untuk meningkatkannya adalah dengan memajukan kelas seseorang atau mengkonsumsi harta alam yang akan memungkinkan kekuatan spiritual seseorang untuk tumbuh lebih kuat. Saat ini, bagaimanapun, kekuatan spiritual Xiaoyan diperkuat tanpa alasan. Jelas, masalahnya pasti terkait dengan aliran udara abu-abu. Lebih penting lagi, emosi ganas dan negatif yang tersembunyi di aliran udara berwarna abu-abu benar-benar dihilangkan oleh Flame Heart Valen. Oleh karena itu, aliran udara abu-abu yang ditakuti Xiaoyan sebelumnya saat ini telah menjadi tonik yang hebat untuk kekuatan spiritual Xiaoyan. Setelah merasakan manfaat seperti itu, Xiaoyan segera menguatkan semangatnya. Dia tertawa dan lebih banyak Valen Heart Flame melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, mereka membentuk kelompok dan mulai mengejar aliran udara berwarna abu-abu di dalam ruang mendung ini. Aliran udara abu-abu, yang bertindak sombong sebelumnya, pada saat ini, menjadi seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Dengan Xiaoyan mengejar dengan sekuat tenaga, semakin banyak aliran udara abu-abu menjadi makanan untuk Valen Heart Flame. Akhirnya, semuanya dikembalikan ke tubuh Xiaoyan. Ini berlangsung sekitar setengah jam sebelum ruang mendung berhenti memiliki jejak aliran udara abu-abu. Kekejaman yang merasuki tempat ini juga telah lenyap sama sekali. Dengan menggunakan Valen Heart Flame, aura sisa yang tersembunyi di dalam sayap tulang giok telah sepenuhnya diubah menjadi tonik spiritual untuk Xiaoyan. Roh Xiaoyan berdiri di langit kosong di dalam ruang ini. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tubuh spiritualnya yang telah menjadi lebih nyata dari beberapa saat yang lalu. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman. Tak disangka bahwa memurnikan sisa aura ini akan memberinya hadiah yang melimpah. Setelah memurnikan sisa aura di dalam sayap tulang giok, bagian yang paling merepotkan dari pembuatan 9 sayap terbang burung langit telah menghilang. Selanjutnya, dia hanya perlu mengikuti langkah-langkahnya dan membuatnya.